Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa sih yang mungkin kesalahan-kesalahan yang dianggap fatal jika teman-teman saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di Kredivo. Apa saja yang membuat DC Kredivo ini makin gencar menagih dan apa saja yang membuat DC Kredivo ini jadi males buat nagih ke kalian lagi. Nah, di video kali ini kita akan bahas semua itu ya, teman-teman. Oke, yang pertama yang mungkin teman-teman harus perhatikan adalah DC Kredivo itu tentunya akan menagih jika kalian sudah jauh dari jatuh temponya ya teman-teman. Namun di sini juga teman-teman harus perhatikan ketika kalian sudah mulai telat bayar, itu biasanya hari pertama, kedua, ketiga sudah mulai banyak WA yang masuk. Biasanya sih umumnya telepon dulu ya, telepon dulu yang masuk, habis itu mulai ada WA yang pertama-tama mungkin itu agak sopan-sopan sedikit. Nah, dari awal ini kalian sudah bisa menentukan nih, kalau misalnya mereka itu bisa menentukan skala prioritasnya. Orang-orang mana yang harus ditagih lebih dulu, orang-orang mana yang diprioritaskan untuk menagih, dan cara-cara apa serta metode apa yang digunakan untuk menagih ke kalian. Nah, kalian tentu harus tahu ya, yang gagal bayar atau yang telat bayar di Kredivo itu sangat-sangat banyak. Nggak cuman kalian doang. Dan DC Kredivo-nya pun itu juga sangat terbatas. Jadi satu orang DC tentunya akan menghandle ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Nah, tentunya mereka juga pasti akan memilih mana yang harus ditagih terlebih dahulu, mana yang bisa nanti-nanti aja. Nah, pertama hal yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian di WA, ketika kalian diajak komunikasi. Nah, ketika kalian ini responnya baik dan ketika kalian responnya itu selalu membalas, terus kemudian banyak komunikasi. Nah, ini akan membuat DC tersebut akan semakin mengincar kalian. Kenapa? Karena ada prospek bagus dan juga ada feedback yang bagus. Nah, saya sarankan kalian tidak usah terlalu banyak direspon ya teman-teman. Kalian cukup bilang satu kali aja. Misal, mohon maaf saya akan usahakan untuk saat ini saya masih belum bisa dan masih ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dan untuk bisa menghasilkan uang untuk bayar tagihan tersebut. Nah, habis itu udah. Kalau kalian menjawab semua telepon, terus kemudian kalau kalian membalasin kayak WA-WA-nya kayak terus interaktif. Nah, ini akan membuat DC tersebut akan terus-terusan menagih kalian karena kalian dianggap kooperatif ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya, kalau misalnya kalian ini disuruh untuk menjanjikan sesuatu, tanggal dan sebagainya. Kalau kalian menjanjikan dan kalian meyakinkan, maka kalian akan terus diincar. Dan juga satu hal lagi, kalau kalian terlihat terlalu merendah, terlalu ketakutan, terlalu seakan-akan terlihat bahwa kalian ini benar-benar takut akan ditagih dan lain sebagainya. Nah, ini akan membuat DC memilih kalian untuk dijadikan prioritas utama. Nah, kalau kalian responnya males-malesan dan kalian responnya agak alot, nah ini DC tentunya akan cari dulu orang-orang yang lebih mudah berpotensi untuk bisa segera membayar. Dibandingkan orang-orang yang susah banget membayar, susah banget dihubungi, maka DC tersebut akan memprioritaskan yang tadi ya. Kenapa? Karena tentunya DC itu kan mempunyai target bulanan, target orang-orang yang bisa ditagih, nominalnya berapa dan lain sebagainya. Ya, nggak menutup kemungkinan ya, besaran jumlah pinjaman kalian pun itu menentukan juga apakah kalian diprioritaskan atau enggak. Semakin besar pinjaman kalian, tentunya akan semakin diprioritaskan, teman-teman. Ya, nah terus kemudian selanjutnya kalau misalnya kalian terlihat ketakutan, nah ini DC akan semakin gencar. Jadi sebaiknya teman-teman saya sarankan untuk sering-sering membaca, sering-sering untuk mencari tahu tentang informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pinjol. Ya, contoh sederhana misal gini nih, ada DC pinjol Kredivo yang mungkin mengancam kalian, nanti saya akan datang ke rumah ya. Nah, kalian tinggal bilang aja, silakan, tapi wajib bawa identitas, sertifikat, dan juga wajib bawa tanda pengenal bahwa asli dari Kredivo. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, DC akan menilai bahwa, oh ternyata orang ini paham tentang hukum nih, paham tentang POJK nih, dan paham tentang aturan-aturan dari pinjol. Nah, ini akan membuat DC tersebut akan mikir dua kali. Kira-kira harus pakai strategi apa lagi ya? Nah, biasanya mentok-mentok kalian akan dibenturkan dengan ancaman seakan-akan kalian akan dibawa ke jalur hukum dan akan dianggap membawa kabur uang perusahaan jika kalian tidak segera membayar. Nah, ujung-ujungnya ke situ pokoknya teman-teman ya. Jadi kalau memang sudah seperti itu, kalian tinggal balas aja, silahkan. Karena ini proses perdata, saya tidak membawa kabur dan saya juga di sini posisinya memang tidak ada uang dan bukan sengaja tidak membayar. Nah, itu udah cukup. Kalian tinggal hentikan komunikasinya. Nah, dari sini maka DC Kredivo akan makin memprioritaskan
memprioritaskan kalian itu menjadi prioritas paling terakhir. Biasanya mereka akan mengincar orang-orang yang awam, yang gampang disetir, yang gampang diatur, dan tentunya gampang juga ditakut-takuti teman-teman. Ya, semoga dari informasi ini teman-teman tidak lagi takut, dan semoga dari informasi ini teman-teman bisa lebih tenang lagi. Ya, untuk kedepannya siapa tahu teman-teman bisa mulai lebih banyak belajar tentang aturan-aturan hutang piutang seperti ini. Jadi teman-teman tidak gampang untuk dibodoh-bodohin dan ditakut-takutin lagi oleh oknum DC-DC seperti ini. Ya, semoga saat ini yang sedang terlilit hutang kredivo, semoga diberikan banyak rezeki dan semoga dipermudah rezekinya agar bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol seperti ini teman-teman. Ya, dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, silahkan tulis komentar di bawah ini, ceritakan bahwa teman-teman saat ini hutangnya berapa, lokasi teman-teman ada di mana, dan sudah berapa lama, serta sudah didatangin DC apa enggak, biar teman-teman yang lain yang mungkin kebetulan sudah lama baru menonton video ini bisa membaca aktivitas teman-teman dan bisa membaca pengalaman teman-teman kemarin. Semoga itu bisa meringankan beban dan menenangkan pikiran-pikiran teman-teman yang masih awam dan belum ngerti soal kredivo seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.